Dokter spesialis saraf dari Rumah Sakit Pondok Indah di tempat Bintaro Jaya, Dr. Sahar Aritonang, menyampaikan bahwa stroke adalah kondisi klinis kritis yang dimaksud mengalami perkembangan cepat akibat gangguan pada saraf yang dimaksud dapat berlangsung lebih banyak dari 24 jam kemudian berpotensi menyebabkan kematian. Dr. Sahar menjelaskan bahwa tindakan hukum stroke sendiri terus meningkat dengan laporan mencatat 12,2 juta perkara baru setiap tahun atau satu perkara terjadi setiap 3 detik. Bahkan 1 dari 4 orang berisiko mengalami stroke pada hidupnya dengan peningkatan kejadian sebesar 50% pada 17 tahun terakhir. Stroke pada waktu ini menjadi penyulut utama kecacatan serta penyulut kematian nomor 2 di area dunia. Ia menambahkan bahwa terdapat 2 jenis stroke, yaitu stroke iskemik akibat penyumbatan atau penyempitan pembuluh darah, lalu stroke hemoragik yang digunakan disebabkan oleh mulainya pembuluh darah. Stroke iskemik merupakan tipe yang mana paling umum, mencakup 87% dari total tindakan hukum stroke. Faktor resiko stroke terbagi menjadi 2, yaitu yang digunakan tiada dapat dimodifikasi seperti usia di tempat menghadapi 55 tahun, jenis kelamin lebih kerap pada pria, ras, faktor genetik dan juga riwayat stroke sebelumnya. Sedangkan faktor resiko yang tersebut dapat dimodifikasi meliputi hipertensi, lipid tinggi, diabetes, merokok, obesitas, serta aktivitas fisik juga pola makan bukan sehat. Ciri stroke umumnya datang tiba-tiba seperti kelelahan pada salah satu sisi tubuh, kesulitan bicara, gangguan penglihatan, pusing, kehilangan keseimbangan, sakit kepala, hingga kesulitan menelan. Jika gejala-gejala itu muncul mendadak, tindakan segera yang sangat dianjurkan adalah menuju rumah sakit. Selain itu, dokter menekankan bahwa aktivitas fisik secara rutin dapat menurunkan resiko stroke hingga 25%. Misalnya cukup dengan olahraga 30 menit 5 kali seminggu dapat memberikan dampak signifikan pada pencegahan stroke. Daun kelor juga banyak dijuluki sebagai pohon ajaib. Hal ini akibat mempunyai berbagai isi nutrisi seperti vitamin, mineral, protein, kemudian pencegah oksidasi yang dapat memberikan khasiat signifikan bagi tubuh, teristimewa bagi pria. Dengan isi nutrisi yang tersebut sangat beragam, daun kelor dapat menjadi solusi alami membantu pria menjalani hidup yang digunakan lebih besar, sehat, lalu bertenaga. Berikut adalah faedah utama daun kelor untuk pria dilansir dari headline akhir pekan. Manfaat daun kelor untuk pria: mengoptimalkan aspek kesehatan prostat. Kesehatan prostat merupakan hal penting bagi pria, teristimewa ketika mereka memasuki usia lanjut. Daun kelor mengandung senyawa sulfur, salah satunya adalah glucosinolates, yang mana dikenal mampu menghambat peningkatan sel karsinoma prostat. Mengonsumsi daun kelor secara rutin dapat membantu melindungi pria dari resiko neoplasma prostat, juga menjaga kemampuan fisik sistem reproduksi pria secara keseluruhan. Mengembangkan kadar testosteron. Salah satu kegunaan utama daun kelor untuk pria adalah kemampuannya untuk meningkatkan produksi hormon testosteron. Penurunan kadar testosteron dapat mempengaruhi berbagai aspek kondisi tubuh pria, termasuk libido, energi, dan juga kekuatan otot. Penelitian menunjukkan bahwa daun kelor mengandung senyawa yang dapat membantu meningkatkan kadar testosteron secara alami, memperkuat vitalitas pria. Memelihara kesejahteraan jantung. Kesejahteraan jantung atau kesehatan jantung sangat penting bagi pria, mengingat mereka cenderung memiliki risiko lebih lanjut tinggi untuk penyakit kardiovaskular dibandingkan wanita. Daun kelor mengandung penangkal radikal yang digunakan dapat membantu menurunkan kadar lemak darah, kemudian mengempiskan risiko penyakit jantung. Dalam rangka Hari Jantung Sedunia 2024, RS Jantung Ibu Kota Indonesia menyelenggarakan rangkaian acara yang mana dihadiri oleh berbagai komunitas dan juga rekanan.
Acara ini merupakan bagian dari komitmen pihak rumah sakit pada mengupayakan tema World Heart Day 2024 yaitu Use Heart for Action. Pada acara tersebut, kontestan diajak berpartisipasi pada beberapa kegiatan di dalam antaranya senam jantung seimbang yang dimaksud bertujuan meningkatkan kebugaran lalu menjaga kemampuan fisik jantung melalui aktivitas fisik teratur. Selain itu, diadakan lomba memasak nutrisi jantung baik yang menjadi event kompetisi kuliner dengan penilaian oleh badan juri yang dimaksud terdiri menghadapi perwakilan Direksi RS Jantung DKI Jakarta Dr. Sabto Hari Kriswanto, dokter spesialis gizi klinik Dr. Gracia Winaktu, juga Chef Abel sebagai chef utama di area RS Jantung Jakarta. Lomba ini bertujuan untuk memperkenalkan menu makanan sehat yang tersebut baik untuk makanan. Lomba ini bertujuan untuk memperkenalkan menu makanan sehat yang tersebut baik untuk kebugaran jantung sesuai dengan prinsip gizi seimbang dan juga dapat diterapkan di menu harian keluarga. Dalam acara ini juga disediakan pemeriksaan mini medical check-up serta konsultasi segera bagi para partisipan yang mana hadir. Selain itu, partisipan juga mendapatkan edukasi dari para pakar melalui sesi edukasi kondisi tubuh dengan topik bagaimana melindungi jantung dengan pilihan nutrisi terbaik. Pembahasan berfokus pada pentingnya menerapkan pola makan, nutrisi seimbang, dan juga gaya hidup yang tersebut membantu kebugaran jantung oleh Dr. Gracia. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai pencegahan kemudian penanganan penyakit jantung oleh Dr. Risa Umi. Acara ini merupakan wujud nyata aksi kami di mengupayakan tema Use Heart for Action. Kami mengundang semua pihak untuk lebih besar sadar serta peduli terhadap kebugaran jantung, dimulai dari hal-hal simpel seperti pola makan yang digunakan sehat, rutin berolahraga, dan juga melakukan check up secara berkala, kata Direktur RS Jantung Ibu Kota Indonesia Dr. Yusuf Rahmat. Acara ini juga menjadi momen penting bagi RS Jantung Ibu Kota Indonesia untuk mengedukasi warga tentang pentingnya pencegahan penyakit jantung melalui langkah-langkah yang digunakan konkret juga berkelanjutan. Timpa Ratriwulan SE, Kelompok Pemasaran RS Jantung Jakarta. Ciputra Hospital Surabaya kembali menyelenggarakan operasi live surgery penanganan tumor hipofisis menggunakan metode endoskopi minimal invasif. Tumor hipofisis adalah jenis tumor yang dimaksud berkembang pada kelenjar hipofisis. Tumor hipofisis adalah jenis tumor yang dimaksud berkembang pada kelenjar hipofisis yang mana terletak di dalam bagian dasar otak, kemudian berperan penting pada mengontrol fungsi berbagai kelenjar di tubuh. Dokter spesialis bedah saraf di dalam Ciputra Hospital Surabaya yang mana mengatur regu operasi, Dr. Agus Hairul Anab, mengatakan penanganan konvensional untuk tumor ini banyak melibatkan operasi besar yang dapat beresiko tinggi juga membutuhkan waktu pemulihan yang lama. Siapapun akan khawatir membayangkan operasi konvensional teristimewa di area kepala, katanya hari Sabtu. Namun, kata dia, melalui teknik endoskopi minimal invasif, pembedahan dapat dilaksanakan dengan sayatan kecil. Namun, kata dia, melalui teknik endoskopi minimal invasif, pembedahan dapat dilakukan dengan sayatan kecil, mengempiskan resiko komplikasi, mempercepat proses pemulihan pasien, dan juga menciptakan hasil klinis yang dimaksud lebih banyak baik. Teknik endoskopi minimal invasif memungkinkan regu medis mengakses tumor melalui lubang kecil, rutin kali berukuran kurang dari 1-2 cm. Teknologi ini dapat meminimalisir trauma pada jaringan sekitar otak, mengempiskan rasa pasca operasi, serta mempercepat waktu pemulihan pasien.
Selain itu, pemanfaatan teknologi endoskopi canggih juga memungkinkan visualisasi yang mana lebih baik sehingga presisi operasi lebih banyak tinggi. Operasi berlangsung sukses, pasien kondisi baik serta stabil imunnya. Operasi yang dijalankan secara live ini disaksikan oleh keluarga sejalan dengan visi rumah sakit untuk terus berinovasi pada menghadirkan layanan kemampuan fisik berkualitas, berazam untuk selalu berada pada garis depan perubahan teknologi medis di tempat Indonesia. Proses operasi memakan waktu 2-5 jam.